Unit 4, gerak sederhana tetapi banyak gunanya, uraian materi. Kita lihat pedagang keliling antara lain penjual bakso, penjual roti yang berkeliling dan lain-lain. Mereka dengan mudahnya memindahkan atau berkeliling kampung dengan gerobak dorongnya. Dengan menggunakan gerobak dorong ini untuk memindahkan barang dagangannya yang berat, lebih mudah daripada mengangkat dengan tangan. Untuk memahaminya hal tersebut, mari kita pelajari bersama tentang usaha dan pesawat sederhana dalam kehidupan sehari-hari itu. A. Usaha. Kegiatan usaha dalam kehidupan sehari-hari misalnya, mendorong gerobak, mendorong meja, dan lain sebagainya. Rumusan untuk usaha yaitu WF. S dengan W usaha, Joule. F gaya, Newton. S perpindahan, meter. Semakin besar gaya yang digunakan untuk memindahkan benda, semakin besar pula usaha yang dilakukan. Semakin besar perpindahan benda, semakin besar pula usaha yang dilakukan. Mari lihat peristiwa berikut ini. Gani mendorong meja dengan gaya sebesar 100 N sehingga meja tersebut berpindah sejauh 10 M. Sedangkan Karni mendorong meja lainnya dengan ukuran dan massa yang sama, dengan gaya sebesar 400 N sehingga meja tersebut berpindah sejauh 40 M. Berapakah besar usaha yang dilakukan oleh Gani dan Karni? Diketahui, F Gani 100 N Gani 10 M, F Karni 400 N Karni 40 M. Ditanya, W Gani dan W Karni, jawab, WF. S. W Gani 100 N. 10 M 1000 J, W Karni 400 N. 40 M 16.000 J, jadi besar usaha yang dilakukan oleh gaya dorong Gani adalah 1000 J dan besar usaha yang dilakukan oleh gaya dorong Karni adalah 16.000 J. Dari data di atas, antara Gani dan Karni yang mengeluarkan energi paling banyak untuk memindahkan meja. Laju energi atau daya, P, adalah besar energi yang digunakan dalam setiap detik. Dapat dituliskan sebagai berikut, PW, T, dengan P daya, Watt, W usaha, Joule, T waktu, sekon. Mari kita cermati peristiwa berikut ini. Doni memindahkan meja dengan usaha sebesar 1,000 J dalam waktu 10 sekon, sedangkan Roni memindahkan meja tersebut dengan usaha sebesar 16.000 J dalam waktu 40 sekon. Berapakah daya yang dikeluarkan Doni dan Roni untuk memindahkan meja? Diketahui, Widoni 1000 J Toni 10 S, Roni 16.000 J Troni 40 S. Jawab, PWT. Jadi, daya yang dikeluarkan Roni adalah sebesar 100 Watt dan Roni adalah sebesar 400 Watt. Penugasan 7.4.1. Pemahaman tentang usaha dan daya terhadap suatu benda. Tujuan, Anda diharapkan mampu menghitung dalam mengerjakan soal tentang usaha dan daya terhadap suatu benda. Media, contoh soal, langkah-langkah. Baca dengan cermat soal yang diberikan. Tuliskan hasil penghitungan Anda tentang usaha dan daya terhadap suatu benda pada lembar kerja di bawah ini. Lembar kerja 7.4.1. Jawablah pertanyaan di bawah ini. 1. Andra mendorong rak buku dengan gaya sebesar 200 N sehingga rak buku maju ke depan sejauh 20 M. Waktu yang diperlukan oleh Andra untuk mendorong kereta belanja tersebut adalah 20 sekon. Tentukan, A. Besar usaha yang dilakukan oleh Andra untuk mendorong rak buku. B. Daya yang dilakukan Andra untuk mendorong rak buku. B. Pesawat sederhana. Pesawat sederhana adalah semua alat bantu yang susunannya sederhana dan dapat memudahkan pekerjaan manusia. Beberapa contohnya yaitu tuas, bidang miring, dan katrol. Coba sebutkan 10 aktivitas yang sehari-hari yang dilakukan orang di sekitarmu. Cermati aktivitas tersebut, apakah lebih mudah menggunakan alat atau dengan tangan biasa. Penugasan 4.2. Pemahaman tentang pesawat sederhana. Tugas, Anda ditugaskan untuk menyebutkan kegiatan sehari-hari yang menggunakan alat. Tujuan, Anda diharapkan mampu menyebutkan kegiatan sehari-hari yang menggunakan pesawat sederhana. Media, contoh soal, langkah-langkah. Baca dengan cermat soal yang diberikan.
Tuliskan jenis aktivitas dan alat bantu yang digunakan terhadap suatu benda pada lembar kerja di bawah ini. Lembar kerja 7.4.2. 0 jenis aktivitas alat bantu yang digunakan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C. Jenis-jenis pesawat sederhana. 1. Katrol. Perhatikan ketika kamu menaikkan bendera ke ujung tiang atas. Petugas penarik, bendera memanfaatkan katrol tetap yang berfungsi untuk mengubah arah gaya. Jika tali yang terhubung pada katrol ditarik ke bawah, maka secara otomatis bendera akan dapat naik ke atas. Katrol merupakan roda yang berputar pada sebuah poros yang diberi tali atau rantai pada bagian sisinya. Katrol berguna untuk mengangkat benda atau menarik suatu beban. Pada prinsipnya, katrol merupakan pengungkit karena memiliki titik tumpu, kuasa, dan beban. Katrol digolongkan menjadi 4, yaitu katrol tetap, katrol bebas, dan katrol ganda, takal, dan blok katrol A. Katrol tetap merupakan katrol yang posisinya tidak berubah pada saat digunakan, dan cara menariknya dari bawah. Contoh peralatan yang menggunakan katrol tetap adalah tiang bendera, kerekan timba, sumur, dan kerekan sangkar, burung. B. Katrol bebas. Katrol bebas yaitu katrol yang posisinya selalu berubah dan tidak dipasang pada tempat tertentu. Katrol jenis ini biasanya ditempatkan di atas tali yang kedudukannya dapat berubah. Salah satu, gambar pukul 7.23. Peristiwa sehari-hari dengan katrol tetap. Sumber http://www.moljabar.com. Gambar pukul 7.24. Anak menimba air dengan katrol. Sumber https://www.youtube.com. Gambar pukul 7.25. Berbagai jenis katrol. Sumber https://www.juraganles.com. Gambar pukul 7.26. Contoh katrol tetap. Sumber http://brosibox.blogspot.com. Gambar pukul 7.27. Contoh katrol bebas. http://brosibox.blogspot.com. Ujung tali diikat pada tempat tertentu. Jika ujung yang lainnya ditarik maka katrol akan bergerak. Katrol jenis ini sering digunakan tukang bangunan untuk mengangkat barang-barang pada bangunan bertingkat tinggi. C. Katrol ganda takal. Katrol ganda merupakan perpaduan dari katrol tetap dan katrol bebas. Kedua katrol ini dihubungkan dengan tali. Pada katrol ganda, beban dikaitkan pada katrol bebas. Salah satu ujung tali dikaitkan pada penampang katrol tetap. Jika ujung tali yang lainnya ditarik maka beban akan terangkat serta bergeraknya ke atas. D. Blok katrol. Blok katrol adalah gabungan dari beberapa katrol yang dipasang secara berdampingan. Dengan blok katrol ini gaya yang kita keluarkan untuk memindahkan beban semakin kecil. Makin banyak roda blok katrol, makin kecil gaya yang dibutuhkan untuk pemindahan beban. Blok katrol biasanya dipergunakan pada mesin-mesin penggerak dalam keseharian. Blok katrol sering digunakan untuk mengangkat benda berat, misalnya peti, kemas di pelabuhan. Keuntungan mekanis dari katrol bebas adalah lebih besar dari 1. Pada kenyataannya, nilai keuntungan mekanis dari katrol bebas tunggal adalah 2. Hal ini berarti bahwa gaya kuasa 1N akan mengangkat beban 2N. Pada katrol majemuk yang merupakan gabungan dari katrol tetap dan katrol bebas yang dirangkai menjadi satu sistem yang terpadu, keuntungan mekanis dari katrol majemuk sama dengan jumlah tali yang menyokong berat beban. Keuntung mekanis, KM, adalah bilangan yang menunjukkan berapa kali pesawat sederhana menggandakan gaya. Cara menghitung besar perbandingan gaya beban dengan gaya kuasa yang diberikan pada benda. 2. Roda berporos. Mari kita perhatikan roda sepeda atau roda sepeda motor. Roda gigi, gear, dan ban
pada sepeda dan sepeda motor adalah salah satu contoh pesawat sederhana yang tergolong roda berporos. Pada roda berporos, roda gigi berfungsi sebagai pusat pengatur gerak roda sepeda yang terhubung langsung dengan roda sepeda, sedangkan roda sepeda menerapkan prinsip roda berporos untuk mempercepat gaya saat melakukan perjalanan. Gambar pukul 7.31. Gir sepeda sebagai contoh roda berporos. Sumber, dokumen Kemdikbud, gambar pukul 7.32. Sepeda, sumber https://jarwadi, Viles, WordPress, 3. Bidang miring, contoh penerapan bidang miring adalah tangga, sekrup, dan pisau. Bidang miring merupakan bidang datar yang diletakkan miring atau membentuk sudut tertentu sehingga dapat memperkecil gaya kuasa. Karena segitiga yang besar sebangun dengan segitiga yang kecil, maka, sehingga, dengan KM keuntungan mekanis, FB gaya beban, FK gaya kuasa, L panjang bidang miring, H tinggi bidang miring, 4. Pengungkit, salah satu jenis pesawat sederhana yang paling banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari yaitu pengungkit. Contohnya, gunting, jungkat-jungkit, pembuka botol, dan lain-lain. Kegunaan pengungkit yaitu dapat memudahkan usaha dengan cara menggandakan gaya kuasa dan mengubah arah gaya. Untuk mengetahui besar gaya, dapat dihitung dengan membagi panjang lengan kuasa dengan panjang lengan beban. Panjang lengan kuasa adalah jarak dari tumpuan sampai titik bekerjanya gaya kuasa. Panjang lengan beban adalah jarak dari tumpuan sampai dengan titik bekerjanya gaya beban. D. Prinsip kerja pesawat sederhana pada sistem gerak manusia. Prinsip pesawat sederhana juga berlaku pada struktur otot dan rangka manusia. Pada lengan manusia, pada saat mengangkat barbel telapak tangan yang menggenggam, barbel berperan sebagai gaya beban, titik tumpu berada pada siku, sendi antara lengan atas dan lengan bawah, dan kuasanya adalah lengan bawah, gambar pukul 7.33. A. Seseorang mengangkat barbel. B. Posisi lengan kuasa, lengan beban dan penumpu pada tangan saat mengangkat barbel. Sumber, Dok. Kemdikbud. Latihan soal unit 7, 4. A. Pilihlah jawaban yang paling benar dengan memberikan tanda silang X pada jawaban yang Anda pilih. 1. Gerobak pengangkut pasir termasuk pesawat sederhana jenis A. Katrol. C. Bidang miring. B. Tuas. D. Semua benar, jawabannya B. Tuas. 2. Berikut ini merupakan keuntungan penggunaan pesawat sederhana dalam kehidupan sehari-hari. 1. Mengubah energi. 2. Mengubah arah gaya. 3. Mengurangi usaha. 4. Menambah usaha. Keuntungan pesawat sederhana yang benar ditujukan oleh nomor A. 1, 2 dan 3. C. 1 dan 2. B. 2, 3 dan 4. D. 2 dan 4. Jawabannya adalah A. 1,2 dan 3. 3. Seseorang hendak memindahkan beban dengan menggunakan bidang miring yang panjangnya 4,5 m. Jika berat beban adalah 600 N dan tinggi bidang miring adalah 1,5 m, maka besar kuasa yang harus diberikan orang tersebut adalah A. 100 N. C. 300 N. B. 200 N. D. 400 N. Jawabannya adalah B. 200 N. 4. Sebuah benda dengan berat 120 N ditarik dengan menggunakan sebuah katrol tetap. Besar gaya kuasa yang diperlukan untuk menarik benda adalah A. 30 N. C. 120 N. B. 60 N. D. 200 N. Jawabannya adalah C. 120 N. 5. Beban seberat 500 N diangkat dengan menggunakan katrol bergerak. Minimal gaya yang diperlukan sebesar A. 150 N. C. 350 N. B. 250 N. D. 500 N. Jawabannya adalah B. 250 N. B. Jawablah soal di bawah ini dengan tepat. 1. Perhatikan gambar bidang miring berikut ini. Jika besar gaya F adalah 30 N, maka hitunglah A. Keuntungan mekanik bidang miring. B. Berat beban. Jawabannya adalah
A. Keuntungan mekanik bidang miring, KMSH, S belum diketahui, temukan dengan Pitagoras, S, 42 32 25 5 meter, sehingga km 5, 31,67, B. Berat beban, W KMXF 30x 5, 350 Newton, 2. Hitung besarnya gaya untuk mengungkit benda W1500 NLB 0,5 M dan LK 1,5 M. Jawabannya adalah, diketahui, berat beban, W, 1500 Newton, lengan beban, LB, 0,5 meter, lengan kuasa, LK, 1,5 meter. Ditanya, gaya, F, jawab, rumus keuntungan mekanis tuas, KMW, F atau KMLK, LB. Keterangan rumus, KM keuntungan mekanis, W berat beban, F gaya, LK, lengan kuasa, LB, lengan beban, keuntungan mekanis, KMLK, LB, 15053, besar gaya, KMW, F, FW. KM, F 1500 Newton 3, F 500 Newton.